Pernahkah kita merasa bahwa kekayaan adalah solusi dari semua masalah? Kisah Salabah bin Hatib, seorang sahabat Rasulullah, mengingatkan kita bahwa harta yang tidak dikelola dengan amanah bisa menjadi sumber penyesalan. Simak kisahnya yang penuh pelajaran berikut ini. Salabah bin Hatib adalah seorang sahabat Rasulullah yang hidup sederhana. Meskipun demikian, di dalam hatinya tumbuh keinginan besar untuk menjadi orang yang kaya raya. Suatu hari, ia mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkan kekayaan kepadaku." Rasulullah menasihati Salabah agar tetap bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Rasulullah bahkan mengingatkan, sedikit tetapi mencukupi itu lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Namun, Salabah tetap memohon dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Rasulullah pun mengabulkan permohonannya dan berdoa kepada Allah agar memberinya rezeki yang melimpah. Tak lama setelah itu, kambing-kambing milik Salabah mulai berkembang biak dengan pesat. Dari hanya beberapa ekor, ternaknya menjadi sangat banyak, dan Salabah pun menjadi seorang yang kaya raya. Namun, kekayaan ini mulai mengubah Salabah. Ia yang dulunya rajin mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah kini mulai jarang terlihat di masjid. Waktu Salabah lebih banyak dihabiskan untuk mengurus ternaknya yang terus bertambah. Ketika Allah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin, Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat, termasuk dari Salabah. Namun, ketika utusan itu sampai di tempat Salabah dan meminta zakat darinya, Salabah merasa keberatan. Ia berkata dengan nada sinis, "Zakat ini seperti pajak yang membebani kami." Ia menolak memberikan zakat, meskipun itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Penolakan Salabah ini menjadi pembicaraan di kalangan kaum muslimin. Sebagai tanggapan, Allah menurunkan wahyu dalam surat At-Taubah ayat 75-77. Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah, "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh." Tetapi setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Maka Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri janji kepada Allah dan juga karena mereka selalu berdusta. Mendengar ayat ini, Salabah sadar bahwa Allah telah menegurnya. Ia segera datang kepada Rasulullah dengan membawa zakatnya, berharap Rasulullah menerimanya. Namun, Rasulullah menolaknya seraya berkata, "Allah telah melarangku menerima zakat darimu." Salabah merasa sangat menyesal. Setelah Rasulullah wafat, ia mendatangi Abu Bakar untuk menyerahkan zakatnya, tetapi Abu Bakar menolak dengan alasan yang sama. Ia pun mencoba mendatangi Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, namun Umar juga menolak. Hingga akhir hayatnya, Salabah hidup dalam penyesalan mendalam, karena telah lalai menjalankan kewajibannya ketika Allah memberinya kekayaan. Hikmah yang bisa kita ambil. Kisah Salabah bin Hatib mengingatkan kita bahwa kekayaan adalah ujian dari Allah. Harta yang tidak diiringi dengan rasa syukur dan pengelolaan yang sesuai syariat bisa menjadi sumber kehancuran, bukan kebahagiaan. Salabah menunjukkan bahwa janji kepada Allah harus ditepati, karena pengkhianatan janji hanya akan membawa kehinaan. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki dan menjalankan amanah harta dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita bersedekah dan membayar zakat dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Jangan tunda untuk berbagi dan memenuhi kewajiban kita hari ini.